NCT Wish, the first full album, Ode to Love, sudah keluar guys. Ini adalah album pertama mereka yang keluar di tahun 2026 ini. Dan ini adalah ya album pertama mereka. Dan hari ini gue bakal bahas secara keseluruhan albumnya guys, dari title tracknya sampai ke B-side-nya semua. Total ada 10 lagu. Dan hari ini gue bakal bahas mungkin secara singkat aja kali ya, karena kalau bahas 10 lagu, masing-masing lagunya gue bahas 10 menit bisa 1 jam lebih ya. Tapi di sini gue bakal ngasih tahu pendapat gue, kayak lagu ini cocoknya didengerin kalau lagi apa, dan kesan apa yang gue dapat dari lagu-lagu itu. Jadi ini bukan review profesional ya guys, ini cuma review sesuai selera Fazawaza aja, oke? Albumnya ini bener-bener NCT Wish banget gitu menurut gua. Cocok banget lah dengan apa ya bahasanya, identitas mereka kali ya. Identitas mereka kan boy group yang bener-bener fresh, terus youthful ya, kayak anak muda gitu. Terus lagu-lagunya juga di album ini gua akuin lumayan easy listening guys. Selain title tracknya yang udah pernah kita dengar sebelumnya, B-side-nya tuh juga menarik juga. Malah justru di album ini, spoiler dikit ya, gue lebih suka B-side-nya guys. Oke, langsung aja kali kita ke lagu pertamanya. Ini gue bakal review sesuai urutan list di album ya. Jadi yang pertama adalah 2.0. Ya pas gue pertama kali denger sih nyemangatin ya guys. Apa, instrumennya tuh lumayan modern, terus agak-agak apa ya bahasanya, futuristik kali ya. Jadi ada besi-besi ya gitu guys. Jadi kayak nunjukin seolah-olah NCT Wish, ini gue nih, this is it, ini era baru gue gitu. Tapi jujur aja kalau untuk secara lagu kayaknya bagi gue pribadi ya oke lah gitu, buat didengerin masih oke. Cuma bukan lagu yang bakal gue dengerin berulang-ulang guys. Nah menurut gue lagu 2.0 ini cocok didengerin kalau lagi pagi-pagi kali ya, biar semangat gitu ya. Untuk menjalani hari jadi semangat guys. Atau bagi para ladies ya, mungkin dengerin ini sambil makeup. Ya boleh lah, walaupun nanti makeupnya mungkin rasa besi, cuma buat back sound semangat tuh cocok aja gitu menurut gua 2.0. Itu aja sih yang bisa gua dapat ya, karena emang lagu ini juga gua akuin lumayan pendek ya, 3 menit kurang. Ya sebenarnya buat opening album lumayan sih, cuma nggak tahu guys, nggak ada kesan yang paling nyantol banget lah di gue gitu ya. Cuma kalau kalian kira-kira dengar lagu ini pas lagi ngapain guys cocoknya? Aha. Nah untuk Ode to Love sama Sticky ini gue gabungin aja reviewnya ya, karena kan udah pernah gue bikin reactionnya dan review gue pun jujur masih sama guys. Cuma mungkin tambahannya itu gue baru nyadar ya, Ode to Love sama Sticky itu tipe lagu yang harus didengerin berkali-kali baru nempel itu. Ini kasusnya begitu di gua. Jadi lagu yang it kinda grows on you, baru mulai nyadar kalau lagunya tuh enak banget gitu guys. Mulai nempel guys di gua guys lagunya gitu. Nah kalau yang kemarin gua reaction gua bilang lagunya biasa aja kan, Ode to Love, dan gua lebih prefer Sticky. Tapi ternyata setelah beberapa hari kayaknya gua prefer Ode to Love deh, karena ya lagunya itu tipe yang slow burn guys. Asik. Jadi awalnya biasa aja nih, tapi kalau dengerin ulang asik coy, langsung we sing for love. Dan menurut gue Ode to Love nih cocok kalau ya lagi jalan santai atau lagi jalan-jalan gitu, buat background vlog juga oke sih menurut gue sih. Pokoknya kalau lagi happy dengerinnya ini guys, atau kalau lagi pengen happy ya Ode to Love adalah lagu yang cocok gitu menurut gue ya. Untuk Sticky gue bilang lagunya tuh ada vibe elevator ya, dan di komen tuh ada yang koreksi kalau itu tuh ada sebutannya, yaitu genrenya bossa nova. Gue hampir ngomong supernova barusan. Ya, ini juga sama sih menurut gue, jadi dengerin sekali. Tapi kalau Sticky menurut gue emang pas pertama kali denger tuh oke, emang udah. Cuma setelah denger lagi oke. Awalnya oke, jadi oke gitu. Oke-nya ngegas. Oke gas. Jujur Sticky ini gue bingung ya tadi pas kemarin gue nentuinnya ini cocok buat apa. Mungkin ya nggak mungkin juga gue bilang lagu ini cocok kalau kalian lagi di lift. Emang kalian naik lift di mana yang sampai 3 menit gitu, kecuali kalian di Burj Khalifa ya. Cuma menurut gue ini ya kalau lagi nongkrong juga oke sih. Kalau lagi kalian nongkrong sama K-popper ya, mungkin lagu ini masih oke lah gitu, sambil ngopi-ngopi lucu kayak gini. Atau ya lagi pengen ya nugas, menurut gue oke lah, karena lagunya kan nggak yang rusuh banget gitu, jadi otaknya tuh nggak ke distract gitu dengan energinya. Wow, agak ke disco nih. Jujur Feel the Beat ini sesuai banget sama judulnya guys. Karena beatnya beneran kena feel gue guys, jadi gue bener-bener feel the beat. Karena ini juga lagu yang energetic, terus upbeat juga guys, jadi kalau kalian denger tuh jadi
Kalau kalian bener feel the beat gitu, pasti jadi semangat guys. Bagi gue ya, kayaknya gue nggak bakal dengerin ini berkali-kali guys. Tapi kalau dibawa perform, kayaknya seru gitu. Karena emang instrumennya kan semangat gitu kan, menyemangatkan. Ya, menyemangatkan. Jadi kalau kalian denger di stadium atau di tempat sound horek, itu pasti kebawa suasana guys. Karena lagu ini suasanatik banget. Atau ya kalau kalian lagi pengen dengerin aja gitu di rumah tanpa harus ke konser, karena ini lagi-lagi instrumennya itu upbeat, kayaknya cocok buat kalau lagi olahraga gitu, kalau lagi sepedahan atau ya jalan jogging aja, feel the beat menurut gua bisa naikin semangat gitu. Jadi kayak sedikit adrenaline boost. Ya intinya lagu ini tuh fun buat didengerin guys, lumayan easy listening ya karena lagunya nggak ribet-ribet gitu. Jujur pas pertama kali dengerinnya gue agak bingung sih guys. Pas pertama kan intronya lagunya tuh chill guys, kayak ting nung ting nung. Gue pikir lagunya tuh bakal lumayan melankolik ya karena judulnya Crush gitu kan. Gue pikir bakal ngebayangin tentang crush gitu. Jadi lagunya agak mellow atau ya santai lah. Ternyata pas udah ke tengah-tengah duk 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 duk. Jujur pertama kali denger gue bingung ya, kayak ini arahnya mau kemana sih? Ya udah kalau mikir secara logika ya, berarti lagu ini tuh emang eksperimental gitu loh. Jadi pace-nya tiba-tiba cepet nih, terus santai, cepet lagi, santai, tapi pas di akhir turunin lagi ting nung ning nung ning nung ning nung. Mungkin lagunya gue bakal cukup dengerin sekali aja ya, mungkin ya. Gue nggak tahu sih, cuma tetap oke lah gitu buat didengerin. Rapnya juga lumayan fun gitu didengerin, bagian apa rap line bener-bener killing it. Kalau ngomongin soal instrumen ya gimana ya guys? Jadi gue kayak naik roller coaster gitu. Ini naik ting nung ning nung ning ting nung ning gini begini guys, denger ya guys. Tapi yang gak boleh dilewatin juga high note guys. High note-nya Jaehi tuh kayaknya ya, pas mau di bagian akhir-akhir ya, epic sih. Jadi kan instrumennya naik terus pelan, high note, boom, terus tuh pelan lagi di endingnya. Jadi ya kalau gue bisa bilang lagu ini tuh lagu yang seru guys. Jadi experience-nya tuh macem-macem gitu. Karena instrumennya macem-macem, jadi gue jujur agak bingung gitu lagu ini cocoknya dengan didengerin pas lagi ngapain gitu. Cuma karena judulnya Crush, gue setelah dengerin pertama kali gue nonton translation ya, color coded lyrics, nyari tahu nih artinya apa sih Crush nih. Jangan-jangan kayak Candy guys, judulnya lucu tapi ternyata bem. Tapi emang ternyata setelah gue baca, seingat gue ya, emang lagunya itu ceritain tentang ya crush gitu loh. Mungkin didengerinnya cocok kalau kalian lagi PDKT-an atau lagi ya sekedar suka sama seseorang aja, crush. Tergantung mood kalian deh gitu. Tapi kalau lagi biasa aja mungkin, kalau misalnya lagi mood biasa aja, lagi nggak jatuh cinta kepada siapa-siapa, mungkin ya masih oke lah didengerin. Cuma lagunya menurut gue nih situasional banget lah gitu. Ini lagu yang menurut gua mengagetkan ya. Dan jujur aja gua kasih tahu sekarang aja ya, ini tuh masuk lagu favorit gua di album ini guys. Kenapa? Ya jujur setiap NCT bikin lagu galau gua tuh suka guys. Jadi ekspektasi gua kalau ada lagu galau gua pasti suka. Balad lah. Ternyata pas gua pencet straight hip hop, dan gua suka hip hop. Instrumennya juga gua suka banget gitu. Makanya one of the best thing about this song itu ya instrumennya guys. Flow-nya tuh kayak hip hop parah. Najis. Ini mungkin juga jadi alasan ya kenapa orang kira gua nggak pernah denger lagu NCT Wish yang lain gitu. Padahal gua pernah bikin review album ya. Ya gua nggak expect NCT Wish tuh kalau bikin lagu yang begini bakalan gacor guys. Makanya gue kaget dan mungkin karena shock factor itu kali ya, jadi gue suka banget lah gitu. Suara mereka juga entah mengapa ya ganteng guys. Pas bagian chorusnya tuh suara ganteng gitu. Tapi bagian favorit gue tuh yang look at my view, look at my view, kayak seru aja gitu. Gue tuh selalu suka kalau ada lagu, terutama bagian rapnya ya, yang kayak back to back gitulah. Jadi saling tektok gitu lainnya, dan itu ada di lagu ini dan gue suka bagian itunya. Tapi guys, yang menurut gue hal yang paling bikin lagu ini stand out parah itu bagian endingnya, yang bagian gitar tuh jujur gue kaget. Jadi lagu ini banyak genre. Pertama hip hop, tapi pas di akhir gue denger kayak lagu rock Jepang gitu bagian gitarnya. Ya gitarnya ganteng gitu loh. Ya, menurut gue lagu ini cocok kalau lagi ngerasa pengen olahraga atau pengen semangat aja sih menurut gua gitu. Kalau kalian gimana deh?
Setelah gue baca liriknya ya, translation ya, ini emang lagu yang kalau kalian lagi ngerasa ya overthinking atau lagi ngerasa ngedown tentang diri kalian sendiri, kalian coba baca lirik lagu ini guys, karena emang ini lagu yang menyemangatkan kalian guys. Judulnya aja Glow Up gitu, cukup Gen Z judulnya ya. Intronya jujur kacau guys, kacau mania. Entah mengapa gue denger chorusnya tuh kayak ada bumbu-bumbu rasa EXO guys. Pianonya juga ganteng di sini gue akuin, dan high note lagi-lagi epic gacor. Pokoknya kalau tentang high note vokal NCT All Unit All Member emang gue sedih diraguin sih, cuma tetap aja kaget guys. Menurut gue lagu ini cocok kalau kayak kalian lagi ngedown lagi-lagi. Kalian rasa kayak enggak nih, gue nggak bisa kayak gini, gue harus glow up, tapi gue perlu lagu yang cocok. Glow Up NCT Wish. Gua semangat sekarang. Jujur ya guys, Everglow ini menurut gua agak flat ya. Cuma instrumennya gue suka sih. Kayak banyak elemen yang menurut gua ngerasa kayak ini lagu sinematik gitu. Kayak ada soundtracknya instrumennya ya. Cuma jujur aja, secara keseluruhan lagunya ya B aja menurut gua ya. Jadi gua nggak tahu harus komen apa sih, jujur sih. Gue juga nyari liriknya ya, dan ya udah aja gitu loh. Jadi kayaknya gue nggak komen banyak ya, karena nggak ada yang bisa gue bahas juga di lagu ini. Tapi kalau kalian guys di sini ada yang suka lagu Everglow nggak? Kalau ada, apa yang kalian suka dari lagu ini? Let me know in the comments. Jujur ekspektasi gue balad ya lagu ini. Karena gue suka lagu-lagu balad NCT guys. Jadi semua unit NCT album baru atau EP pasti yang gue cari baladnya. Dan pas gue pencet, kok bukan balad ini. Tapi ya udahlah, emang ini ekspektasi gue aja gitu. Anehnya gue ngerasa kayak instrumen kayak back sound vlog YouTuber tahun 2015 ke 2017 guys. Kayak si ya siapa aja deh gitu. Pre-chorusnya sih gue suka sih. Jadi kayak pas sebelum pre-chorusnya nih, kayak verse pertama sampai pre-chorus itu kan, tapi pas pre-chorus langsung ting. Nah pas chorusnya itu back sound vlog guys. Tapi ini juga termasuk lagu yang paling B aja sih menurut gue. Dan karena hal itu juga gue jadi bingung ini cocoknya didengerin pas apa guys. Ya udah menurut kalian aja deh, gue tanya ke kalian aja gitu. Kalian kalau denger Don't Say You Love Me kira-kira cocoknya pas lagi ngapain gitu. Dan penutup album ini ada di lagu Voyage ya, Voyage. Bener-bener penutup yang hangat gitu ya, juga emosional, bener-bener kerasa kayak penutup banget lagu ini. Dan ini lagunya lumayan balad ya menurut gua gitu. Ini lagu yang gua cari selama gua dengerin album ini gitu. Akhirnya gua menemukan apa yang gua cari, bener-bener di akhir gitu. Pokoknya bener-bener ya di lagu ini tuh vokal mereka bersinar banget lah gitu. Di Voyage ini, di album Auto Love ini, vokal mereka paling menyala bosku pas di Voyage. Terus juga nggak tahu ya, mungkin ini efek kangen Mark juga. Tapi lagu ini tuh ada hint rasa-rasa Graduation NCT Dream lah gitu. Graduation kan juga kerasa, lagunya tuh juga kerasa kayak lagu closing kan. Dan emang bener akhirnya Mark keluar. Dan gue dapet feel lagu Graduation tuh di lagu Voyage juga gitu. Dan jujur aja ini salah satu-satunya lagu yang gue save di album ini guys. Di lagu ini tuh bener-bener kombinasi vokal dan rap yang sempurna gitu. Bagian rapnya tuh nggak aneh gitu. High note-nya juga ya udahlah, kalian juga tahu lah gitu. Kalau gue ngomong high note pasti di NCT udah pasti bagus. Bagian closing lagu ini kerasa melankolik lah. Pas bagian semuanya nyanyi tuh, semua member nyanyi bareng-bareng, apa ya? Gue denger tuh kayak kita semua harus kasih standing ovation gitu. Berdiri semua, kayak tepuk tangan. Karena kerasa kayak ending banget gitu lagu ini. Lagu ini benar-benar cocok didengerin kalau kalian abis kerja seharian atau abis beraktivitas yang panjang, terus kalian butuh istirahat, denger lagu Voyage. Lagi gambar, kemarin gue gambar sambil denger lagu ini, cocok banget. Intinya guys, di album ini lagu favorit gue itu Street, karena bener-bener memanjakan sisi hip hop gue lah. Pokoknya gue suka lagu Street. Terus juga Glow Up guys, karena liriknya gue suka gitu ya setelah baca translationnya. Terus ya pembawaannya juga
enak gitu loh. Dan yang ketiga tuh Voyage. Ya kalian bisa tebak lah. Selain hip hop, gue juga suka lagu ballad. Dan di album ini ada dua-duanya. Jadi secara keseluruhan ya album ini menurut gue bener-bener kuat banget di vibe-nya. Vibe-nya tuh kerasa NCT Wish gitu loh. Walaupun tadi ya gue bilang di lagu Street mengagetkan gue kalau mereka bisa bikin lagu itu ya, tapi tetap ada rasa NCT Wish-nya gitu loh. Jadi nggak aneh sebenarnya. Dan menurut gue album ini juga cukup easy listening. Walaupun tadi ada yang eksperimental, cuma tetap masih oke lah gitu di lagu Crush tadi ya. Kalau menurut kalian guys, lagu favorit kalian apa? Kita sharing-sharing aja, oke? Kalian lebih suka title tracknya atau B-side-nya? Kalau gua B-side-nya. Kalian apa? Kasih tau di komen deh ya teman-teman. Semoga kalian bisa menghargai pendapat gua. Kita bertemu lagi nanti ya teman-teman ya. Bye-bye.